Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merupakan perkara yang lumrah jika setiap manusia menginginkan hal yang istimewa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengistimewakan satu hal atas hal yang lainnya. Allah mengistimewakan tanah Haramain ketimbang tanah-tanah yang lainnya. Allah mengistimewakan bangunan Ka'bah ketimbang bangunan-bangunan yang lainnya. Allah juga mengistimewakan Masjidil Haram ketimbang masjid-masjid yang lainnya. Demikian pula Allah mengistimewakan hari Jumat daripada hari-hari yang lainnya. Pun Allah mengistimewakan bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Allah mengistimewakan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disyariatkan untuk kita umat Islam. Saudara para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak keistimewaan ibadah puasa. Di antaranya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menjelaskan bahwa innal ibadata syatrani, sesungguhnya ibadah itu ada dua jenis. Ibadah itu ada dua aspek, dua perkara. Iktisab wal ijtinab, yakni iktisab dan ijtinab. Apa itu iktisab? Fal iktisab fi'lu ta'ah. Yang namanya ibadah yang bersifat iktisab itu adalah ibadah yang bersifat perintah, ibadah yang bersifat untuk melaksanakan. Wal ijtinab al-imtina'u anil ma'asi was sayyi'at. Sementara ibadah yang bersifat ijtinab adalah ibadah untuk meninggalkan perkara yang maksiat atau perkara-perkara yang buruk. Ibadah iktisab adalah perintah untuk melaksanakan. Sementara ibadah ijtinab adalah merupakan ibadah pencegahan, ibadah pelarangan. Nah, ibadah puasa adalah termasuk ibadah ijtinab. Kalau ibadah-ibadah lain termasuk ibadah iktisab. Kita lihat bagaimana perintah Allah untuk puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat misalnya, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Wa aqimus sholat. Zakat, wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah untuk kita melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah puasa ada sisi yang berbeda. Yang dia istimewa karena ketika kita diperintahkan puasa itu sesungguhnya adalah perintah Allah untuk kita tidak melakukan. Dia amalan ibadah pencegahan. Pencegahan dari apa? Dari makan dan minum. Pelarangan dari apa? Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa istimewanya amalan ibadah yang bersifat ijtinab, bersifat pelarangan dan pencegahan? Menjadi pedagang mudah.
Tapi menjadi pedagang untuk tidak culas berat. Menjadi pejabat barangkali sulit. Tapi lebih sulit lagi menjadi pejabat untuk tidak korupsi. Ini saudara, betapa beratnya amalan yang bersifat pencegahan. Coba dah, kita mungkin barangkali sering ya, beli sesuatu kelihatannya bagus, begitu sampai rumah ternyata cacat. Beli barang, lihat ranum-ranum, sampai rumah ternyata ada bagian yang banyak yang busuk, dan lain sebagainya. Jangankan pedagang kecil, pedagang besar saja itu bisa untuk tidak curang berat. Bahkan saudara sekalian, Nabi Adam saja, beliau ketika diperintahkan di surga untuk makan apa saja, tinggal di mana saja. Tapi Adam, ingat, jangan kau dekati pohon ini. Satu aja, jangan kau dekati pohon ini. Dekat saja tidak boleh, apalagi mau makan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam? Yang satu yang dilarang itu yang bikin penasaran. Inilah hebatnya amalan ibadah puasa. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, jika amal ibadah yang bersifat iktisab, dia ujungnya ketaatan. Tapi amal ibadah yang bersifat ijtinab, dia berujung kepada ketakwaan. Inilah makanya rahasia mengapa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 perintah berpuasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan keringanan dan diberikan kemudahan serta kekhidmatan dalam menjalankan ibadah puasa kita. Selamat berbuka, semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.